Kita akan mencari buah liar langka yang hampir tak terlihat. Bentuknya sederhana lalu terkubur di dalam tanah. Awalnya cuma satu, tapi pas digali jadi puluhan. Namun tidak semudah itu untuk memburu buah langka ini. Kita harus naik turun gunung, bahkan harus berkali-kali terpeleset di sungai dan tebing-tebing. Halo guys, di tengah hutan ini katanya tumbuh sebuah buah yang sangat langka, jarang terlihat dan jarang ditemukan, butuh keahlian khusus untuk melihatnya. Tapi untuk memetik buahnya tidak semudah itu. Rute yang akan aku lewati hari ini bukan jalur biasa. Baru mulai petualangan, aku udah disuguhi jalan yang sangat menanjak. Ini masih jalan setapak. Nanti kita akan masuk ke hutan yang rimbun dan dipenuhi semak-semak. Asli, hari ini tenagaku cepat terkuras, guys. Aku hampir pingsan. Yes. Ternyata untuk konten-konten alam itu sangat melelahkan sekali. Konten-kontenku itu lebih memfokuskan tentang explore hutan yang benar-benar jarang diinjak ya, alami dan ekstrim. Jadilah begini kalau setiap konten. Ditambah ini bawa bekalan air banyak banget. Tapi nggak apa-apa guys, karena aku sangat senang sekali untuk mengeksplor area-area yang benar-benar jarang dijamah. Nah, untuk tujuan kita kali ini memburu buah langka, ya men? Iya, betul. Nah, buah langka ini pokoknya sudah nggak ada di tempat-tempat manapun. Kalau pengen makan buah itu kita harus ke hutan kayak gini. Udah langka banget guys. Dan aku dapat info katanya di sebelah sana ada. Mudah-mudahan aja guys. Tapi aku mau istirahat dulu nih. Pas aku yuk guys. Tadi perkiraan berapa ratus meter kita nanjaknya. Tuh, itu juga masih Nanjak ya? nanjak. Kadang aku mikir, kenapa sih aku milih konten seperti ini? Menjelajah hutan-hutan ekstrim, tempat yang jarang dilalui manusia. Panas, capek, kadang berbahaya. Di rute kayak gini, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Licin dikit bisa jatuh. Salah pijak bisa keseleo. Lengah bisa ketemu satwa liar. Tapi justru di titik berat seperti inilah aku ngerasa hidup. Jujur ya guys, jadi kreator alam itu berat banget. Bukan cuma soal ngedit, ngerekam, atau upload, tapi soal fisik, mental, dan konsistensi. Kadang capek nggak kehitung, kadang hasil video nggak sesuai harapan, kadang rasa takut datang tapi harus ditahan. Belum lagi lokasi-lokasi yang aku datangi ini bukan tempat aman buat semua orang. Tapi meskipun berat, aku selalu nemuin satu hal yang bikin aku bertahan, yaitu ketenangan di hutan. Hutan ngajarin aku banyak hal tentang sabar, tentang bertahan, tentang menerima capek dan mengeluh. Di sini nggak ada yang instan, semua butuh proses. Setelah perjalanan yang melelahkan, kita sampai ke lokasinya, guys. Nah guys, karena waktu udah menunjukkan pukul hampir 12 siang, biasanya kita istirahat sampai jam 1. Soalnya kalau momen-momen kayak gini kata orang tua itu pamali kalau kita aktivitas. Jadi kita ikuti aja instruksi dari mereka. Kebetulan sini sungainya ini guys, Indah. indah. Kata orang tua, waktu zuhur sebaiknya istirahat. Katanya kalau dipaksakan bisa celaka. Secara nalar ini masuk akal loh guys, karena di jam tersebut panas sedang tinggi-tingginya. Tubuh cepat lelah, fokus menurun, dan resiko kecelakaan lebih besar. Jadi ini bukan murni mitos, tapi cara orang tua dulu mengingatkan kita agar tidak memaksakan diri demi keselamatan.
Kita gas tipis-tipis guys. Kameramen tadi nemu buah pining di atasnya men. Ya. Kita lihat. Soalnya kita udah sampai di areanya. Untuk lokasi pertama, aku mau nyusurin sungai ini dulu sampai ke atas. Tapi harus hati-hati ya guys, soalnya licin banget. Itu dia buah yang kita cari. Namun ini baru satu pohon ya. Di sekitaran sini ada puluhan pohon, tenang aja. Awas, hati-hati licin. Kalau nggak estafet kayak gini bahaya guys. Banyak banget. Setelah perjuangan panjang guys, Buah langka ya. Bisa dicari. akhirnya perjalanan kita terbayar ya men dengan buah langka. Coba petik satu men. Nih yang besar. Yang besar. Wow. Wow. Besar ya. Ini namanya buah pining langka guys. Susah ini. Susah banget. Tebing. Coba kalian pernah makan buah ini nggak di rumah? Kalau pernah berarti sekarang masih ada nggak pohonnya? Biasanya kalau zaman dulu mah banyak, sekarang mah udah nggak ada. Namanya buah pining. Buah ini dulu cukup dikenal masyarakat sekitar hutan, tapi sekarang sudah semakin jarang ditemukan. Biasanya tumbuh liar di alam dekat sumber air. Namun kalau kita nggak jeli sering terlewatkan karena bentuknya sederhana lalu terkubur tanah dan dedaunan. Kalau nggak jeli kebanyakan orang mengira pohon ini nggak memiliki buah. Tadi dari jauh pohon ini cuma memiliki beberapa buah aja loh guys, tapi pas disingkirkan daun dan tanahnya jumlahnya jadi puluhan. Satu pohon ini aja kayaknya ada 30 biji. Tapi untuk semua buahnya nggak kita ambil semua ya. Yang udah tua aja yang kita ambil. Tanda-tanda buah yang udah tua itu tidak memiliki bunga di atasnya. Buah pining ini punya rasa khas, jadi sering diburu orang. Terus pada zaman dulu sering dimanfaatkan sebagai tambahan makanan atau rujak hutan. Sekarang keberadaannya mulai menghilang. Setelah memastikan di area sungai ini sudah nggak ada pohonnya, kita akan pindah ke lokasi yang lain, ke area tebing-tebing di sana. Pas turun sungai ternyata makin sulit. Batu-batunya licin banget, lumut nempel di mana-mana. Kalau jalan biasa resikonya bisa terpeleset. Dan di titik ini aku sadar aku nggak bisa pakai cara normal. Buat kalian yang lihat ini mungkin kelihatan nekat, tapi ini satu-satunya cara paling aman menurutku, yaitu perosotan pelan-pelan di alur sungai. Dan resiko jatuh bisa dikontrol. Tapi kalau sambil berdiri jatuhnya bisa semakin parah guys. Di alam liar kadang kita harus memilih cara yang paling masuk akal, bukan cara yang paling keren. Guys, untuk mencari kameramen jatuh guys. Saking effortnya untuk mencari buah langka itu butuh banget perjuangan guys. Barusan juga aduh kameramen hampir tergelincir. Hati-hati men. Iya. Nah ada satu pohon nih. Mana? Ini men. Yuk. Lihat ngambilnya juga susah nih. Besar-besar buahnya. Nah, ada ular guys. Sayang ini cuma dua biji ya? 2 biji aja. Lumayan guys, bunganya udah nggak ada. Ini tandanya berarti udah tua. Kalau yang 2 lagi nih ada. Oh 3 ya? Nggak tahu 3 nggak tahu banyak. Soalnya ini hampir tertutup tanah dedaunan dan dedaunan. Kita lanjut lagi nih. Yuk. Kita jangan ambil banyak-banyak guys.
Cari yang tuanya ya. Iya, sisakan untuk generasi selanjutnya supaya binatang-binatang di sini tidak terganggu, makanya diambil. Hati-hati. Kita ke atas aja, men. Yuk. Cari spot yang agak datar. Ya. Ada lagi pohonnya. Mana? Sini. Nah, mungkin sekilas nih. Gak kelihatan ya? Gak kelihatan tuh, tapi kalau daun-daunnya disingkirin, pada di bawah tuh. 4, 5. Banyak. Meskipun di area ini masih banyak pohon pining, jujur guys, pas nyisir area tebing-tebing ini badanku lelah banget. Tenagaku banyak terkuras di perjalanan tadi. Kayaknya aku nggak bisa lanjutin nyari buahnya lagi. Cukup sampai di sini aja. Tadi aku sempet metik beberapa buah dan sekarang mau dicuci dulu untuk dihilangkan bagian lendirnya. Saat dikupas, buah pining terlihat berlapis-lapis seperti bawang dan daging buahnya berwarna merah pucat dan serat halus. Bentuknya pun unik guys, karena tiap lapisan bisa terlepas satu persatu. Untuk rasanya sendiri khas banget guys, perpaduan asam segar, sedikit sepat, dan ada sensasi getir ringan di lidah. Tapi sayang banget, hari ini kita nggak dapat yang mateng guys. Soalnya hewan-hewan sangat suka sama buah ini. Jadi yang mateng itu keduluan sama mereka. Nah guys, setelah buahnya dikupas, jadi seperti ini. Dari total 7 biji. Sebenarnya kalau dipakai bumbu petis lebih enak, cuman aku nggak bawa apa-apa. Jadi sisanya nanti rencana mau dibawa pulang. Jadi cukup sekian petualangan aku hari ini. Kira-kira aku mau tanya lagi nih, ada yang pernah makan buah ini? Dan di daerah kalian kira-kira buah ini namanya apa? Kalau di sini buah pining. Mungkin di video selanjutnya aku akan berburu buah-buah langka lainnya. Jadi makasih udah nonton sampai di sini. Sampai jumpa.